Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan. Mohon maaf teman-teman, saya sudah lebih kurang 2 minggu ya tidak upload video karena kebetulan kemarin ada kegiatan keluarga dan juga ada kegiatan kerja juga agak padat sedikit. Jadi saya pending sedikit pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Nah, tapi itu pun saya masih pilih, kalau nggak salah itu ada lebih kurang 30 komentar. Nah, jadi saya pilih pertanyaan yang setengahnya dulu, nanti setengahnya lagi saya akan jawab di minggu depannya ya. Jadi teman-teman bagi yang bertanya tetap bisa tanya di kolom komentar, saya akan jawab perlahan-lahan. Satu minggu saya minimal jawab 10 pertanyaannya. Jadi ini di sini saya ada pilih lebih kurang 8 sampai 9 pertanyaan yang menurut saya yang harus saya jawab ya. Nah, jadi saya nggak lama-lama lagi, langsung saya jawab ya. Ini ada di pertanyaan di Instagram saya. Cuman kalau bisa pertanyaan lebih bagus sih di YouTube ya. Jadi saya lebih gampang pada saat saya cek komputer itu, saya langsung cek kelihatan semua. Dan jangan lupa subscribe dulu sebelum bertanya, karena ada pertanyaan yang selalu ketinggalan kalau tidak subscribe gitu ya. Nah, coach, saya mau tanya, anak saya usia 6,5 tahun, sudah belajar renang kurang lebih 1,5 tahun, berarti pada saat usia 5 tahun ya belajar renang. Navasi 2 gaya ya, berarti gaya dada dan gaya bebas. Untuk di gaya bebas di klub renangnya memang tidak terlalu menekankan pada teknik khusus dengan catch tangan. Ketika saya coba latih sendiri di luar latihan klub, saya coba terapkan drill yang disarankan untuk gaya bebas untuk memperbaiki gerakan tangan, high elbow, dan rotasi bahu. Nah, berarti itu drill-drill yang agak spesifik ya Pak ya. Nah, kayak high elbow drill, shark fin drill ya, itu yang memperkenalkan yang namanya high elbow. Menurut saya sudah lebih baik dibanding sebelumnya. Tapi permasalahannya kenapa speednya tambah drop dibanding sebelumnya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya. Kalau speed, kalau Bapak main di berenang 200, 300 di atas 200 pace, itu harus pakai high elbow. Tapi kalau speed yang namanya Bapak katakan di 50 meter, 25 meter ya pasti itu udah jauh lebih pelan daripada kalau Bapak muter tangannya gitu loh. Nah, karena beda konsep antara sprint dengan jarak panjang. Kalau jarak panjang itu wajib mau nggak mau high elbow ya. Nah, high elbow itu tetap diterapkan di sprint tapi tangannya putar. Itu yang menjadi perbedaannya ya. Mohon solusinya, speednya kan drop tuh ya. Apakah anak saya bingung ya karena harus merubah cara berenangnya? Apakah tetap saya drill seperti yang coach sarankan di video-video yang dibagikan? Oke, salam sehat. Nah, kalau menurut saya ya, anak Bapak ini kan umur 6,5 tahun. Bapak kan nggak mungkin dong 6,5 tahun itu bisa pecah rekor nasional ataupun katakanlah pecah rekor nasional kelompok umur ataupun nasional. Nah, kalau umur 6,5 tahun saya rasa masih belum terlalu berpengaruh sih Bapak. Kecuali Bapak memang mau targetkan dia untuk pecahin rekor kelompok umur nasional misalnya di KU4 misalnya, ya itu silakan. Tapi saya sih tidak sarankan terlalu cepat untuk buru-buru kasih latihan sprint, karena anak umur 6,5 tahun Bapak bayangkan masih punya puluhan tahun, masih punya 10 tahun, 20 tahun, sampai dia umur 26 tahun masih bisa berprestasi. Kalau dia pada saat umur 6,5 tahun Bapak langsung hajar speed, bisa, tapi ada namanya stagnan ya, dia nggak bisa maju di nomor 50 meter, di nomor 100 meter. Fokusnya kalau bisa Pak jangka panjang di nomor 1500 atau lebih dari situ. Open water pun boleh coba kalau memang mau perairan terbuka, tapi kalau nggak mau di 1500 minimal ya. Saya sih sarankan itu Pak ya, karena sayang 6,5 tahun kalau Bapak sudah benahi stroke-nya, Bapak langsung hajar di speed, akhirnya juga jangka pendek jadinya ya. Jadi
memang saya sudah pernah jelaskan itu di video-video sebelumnya. Bapak ini mau jangka panjang atau anaknya ini mau dihajar jangka pendek gitu loh ya. Nah, itu sangat tergantung sih sama pemikiran pelatih dan tujuannya ya. Jadi kalau Bapak memang mau benar jangka pendek aja, hanya mau anak ini pokoknya bisa KU nasional udah selesai, rekor KU nasional pecahin rekor udah selesai ya sudah, itu silakan. Tapi kalau enggak ya menurut saya lebih bagus jangka panjang. Tapi memang olahraga renang ini lebih mengarah ke jangka panjang ya. Nah, berikut adalah pertanyaan. Sama ya, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke IG ya. Kalau bisa sih di YouTube aja, jadi saya lebih gampang ya melihatnya. Nah, mau tanya, ini klub sebelah anak KU4 dan KU5 dikasih program 5.000 sampai dengan 6.000 meter, berarti lebih kurang 11 tahun ke bawah ya. Kalau KU4 gini aja patokannya, KU4 adalah 11 tahun ke bawah ya, mau putra-putri sama ya. Nah, dikasih program 5.000 6.000 meter. Kira-kira bagaimana ya? Apakah kedepannya nanti bisa pas naik KU bisa stagnan waktunya, time-nya karena sudah dipres dari KU kecil? Tergantung sih ya. Kalau misalnya anak ini berenangnya panjang 5.000 6.000, kalau KU anak umur 11 tahun ke bawah sih, 11 tahun ke bawah harusnya sih 4.000 ya, satu sesi lebih kurang 3.000 4.000 sih udah cukup ya. Kalau misalnya mau dipres pun ya paling 5.000 sesekali pada saat liburan ya, itu pernah saya jelaskan sebelumnya. Tapi kalau 5.000 sampai 6.000 itu dikasih porsi hampir tiap hari ya, itu anak ini juga nggak bisa berkembang ya. Harus pikirin yang namanya tumbuh kembangnya anak-anak. Jadi kenapa anak-anak ini pada saat dia mau prestasi itu badannya masih pendek, terus habis itu dia nggak bisa tinggi ya, itu salah satu adalah faktor daripada kita tidak menjaga pada saat dia umur kecil. Pada saat umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, itu pelatih maunya langsung. Betul, saya juga setuju dengan Bapak Ibu yang mau langsung. Tapi tidak bisa seinstan itu gitu ya. Kayak sekarang misalnya jangka panjang yang kita dengar dari pelatih tim nasional, misalnya Coach Albert, Coach Wisnu, Coach banyak pelatih lain, Coach Felix, lalu ada beberapa pelatih legendaris, Coach Doni ya, itu udah harus 10 tahun ke atas pembinaan dan mereka nggak buru-buru gitu loh. Pada saat umurnya ya mereka harus perbaiki teknik. Pada saat umurnya udah bisa, misalnya umur 11 tahun untuk putri, 13 tahun untuk putra ya, mereka tetap ikutin arahannya seperti itu. Supaya apa? Kedepannya anak-anak ini pada saat umur 18 tahun misalnya 1,90, 1,90 meter, 2 meter atau 1,80 meter minimal di tingginya udah 1,80 meter, ketika mereka perlombaan keluar, mereka juga nggak pendek-pendek kali untuk lawan orang luar kan gitu. Nah, jadi itu yang mungkin selalu menjadi masalahnya. Kita tinggi badan juga kita butuh untuk seorang anak, karena berpengaruh. Ketika kita punya tinggi badan mungkin katakan 190, kita berenangnya juga bisa lebih bagus gitu loh. Tangan kita juga, kaki kita juga lebih panjang, lebih pendek. Nah, itu pertumbuhan semua dan harus cukup yang namanya protein ya. Jadi ini sangat banyak hal sih ya. Kalau kita mau bicara flashback kembali mengenai anak umur KU4, KU5, itu apa yang harus dikerjakan, basicnya dulu, basic movement, lalu habis itu kita kenalkan yang namanya basic movement itu ya, basic movement. Terus habis itu kita kenalkan yang namanya drill, supaya untuk memperbaiki tekniknya dulu, baru belajar latihan untuk mempelajari sistem latihan atau program pada saat umur 11 tahun sampai 13 tahun. Nah, itu masing-masing udah ada yang namanya long term athlete development, yaitu pengembangan atlet jangka panjang. Nah, ini sudah saya dari 2 tahun lalu pun pada saat buat video pun sudah banyak hal-hal seperti itu yang ditanyakan dan saya sudah jawab di itu. Nah, bisa flashback, lihat kembali ya, kenapa bagusnya di long term athlete development. Nah, dan harus sabar ya. Kalau
orang tua saja tidak sabar, gimana dengan anak-anak? Ya anak-anak yang mainnya maunya 50. Di saya juga ada pengalaman. Selalu anak-anak itu maunya cuma 50 meter, 100 meter, 100 meter. Bisa maju pada saat dia lagi berkembang. Ketika dia udah umur 18 tahun, 17 tahun udah stuck, dia udah bosan, dia udah gak mau berenang lagi. Dan dia bilang dia pensiun gitu. Nah, itu kan kasihan ya kita ya sebenarnya sebagai pelatih ya. Tapi kan itu kembali lagi ke anak-anak. Kalau memang dia maunya ngotot di situ ya kita nggak boleh bisa paksakan kan gitu ya. Nah, bebas untuk KU 5 100 meter sudah di 119. KU 5 berarti biasanya umur 9 tahun ya, lebih kurang ya 9 tahun. Katakanlah 9 tahun udah 119, kenceng sih sebenarnya ya, cepet sih. Tapi mau cepet sampai seberapa gitu loh, apakah bisa rekor nasional gitu loh. Nah kan sedangkan di Indonesia Open KU4 aja itu kalau saya tidak salah dengar KU4 itu hanya mendapatkan medali, tidak mendapatkan sertifikat setahu saya ya. Dan KU4 itu ya di Indonesia Open betul tidak mendapatkan sertifikat, hanya mendapatkan medali. Tapi dia tetap mereka diperlombakan secara nasional, tapi untuk sertifikat mereka tidak mendapatkan ya, karena ada bentrok dengan O2ASN ya. Sepengetahuan saya terakhir itu pada saat ditanya oleh beberapa peserta di Indonesia Open waktu tahun lalu kepada Komtek Renang, kebetulan Komtek Renang Coach Albert saat itu ya. Nah, Komtek Renang Nasional ya maksudnya ya, PBAI ya. Lalu untuk apakah itu termasuk over nggak latihan segitu coach? Kalau untuk latihan 5.000 6.000 kalau dihajar tiap hari anak KU4 ke bawah ya itu termasuk over training ya. Maksudnya anak ini kita mau hajar untuk bisa mendapatkan apa maksudnya gitu loh. Maksudnya tujuannya memang mau rekor nasional supaya klubnya bisa kepandang atau gimana gitu loh. Nah, karena kalau kita lihat dari pengembangan jangka panjang itu nggak ada hal-hal seperti ini gitu loh, nggak pernah diajarkan hal-hal seperti ini, kecuali kita memang maunya klub kita langsung kelihatan bagus gitu ya. Tentunya klub-klub kecil kan nggak bisa bersaing dengan klub-klub besar misalnya yang kayak di DKI ataupun di Jawa Barat, tentunya kan nggak bisa. Nah, Indonesia di top 10 atau top 8-nya Indonesia itu, nah itu jadi patokannya, itu udah rata-rata klub-klub yang menjalankan pengembangan atlet jangka panjang gitu loh. Nah, tapi kalau klub-klubnya masih di peringkat 50, peringkat 60 atau kayak misalnya di bawah-bawah ya dia tentunya kan nggak bisa ini ya, maksudnya nggak bisa menyaingin klub yang besar gitu loh. Nah, akhirnya mau nggak mau instan pikirannya adalah oke, ini gimana saya cara buat klub saya menjadi nomor kepandang gitu sama orang, yaitu anak-anak ini digembleng gitu. Nah, anak-anak yang belum sampai umurnya dihajar gitu loh. Nah, itu yang menjadi mungkin pelatih-pelatih lah ya, kepentingan pelatih yang mau klub-klubnya besar gitu loh tiba-tiba ya. Tapi setelah itu ya udah nggak ada lagi gitu loh. Banyak hal-hal seperti itu. Kalau teman-teman mau lihat, teman-teman berangkat aja ke Krapsi ataupun di Indonesia Open. Itu semua kelihatan di situ semua ya. Nah, karena best time awal 144, setelah di press 3 bulan renang 5.000 meter bisa pecah waktu 24 detik. Ya iya, kalau anak kecil hari ini dilatih, kalau tambah dilatih tambah pemulihan, mereka anak kecil namanya dilatih sebentar habis itu besok pulih, latih sebentar besok pulih. Ya tentu mereka majunya gila-gilaan. Apalagi dari waktu 144 ke 119. Tapi harus ingat rekor nasional adalah 49,99 itu atas nama Triadi. Ya. Jadi Triadi itu aja harus pelan-pelan proses, apalagi teman-teman yang ada di daerah. Nah, makanya apakah sudah nonton yang namanya videonya Triadi itu ada 3 chapter ya. Saya sudah upload, itu silakan ditonton dan didengar. Bagusnya itu untuk teman-teman juga, bukan hanya untuk kami sebagai pelatih ya. Nah, oke. Pertanyaan yang ketiga nih, next ya. Saya nggak lama-lama karena pertanyaannya cukup banyak ya di sini.
Maaf coach, mau tanya, anak saya usia 8 tahun sudah 4 gaya. Sudah pelajari 4 gaya maksudnya ya. Untuk usia segitu kolam yang paling bagus untuk perkembangan yang panjang berapa ya? 12 meter, 25 meter atau 50 meter. Waktu timenya anak saya 25 meter 21 detik di gaya bebas. Di gaya dada 25 meter 27 detik. Sama untuk latihan darat yang bagus seusia segitu apa ya coach? Kalau umur anak 8 tahun, saya sih sarankan kalau untuk kolam, kalau bisa 25 meter 50 meter itu cocok ya untuk bisa perkembangannya. Kalau jarak panjang ya 50 meter, tapi kalau untuk jarak pendek bisa, jarak pendek maksudnya untuk drill apa segala macam 25 meter cukup ya. Nah, time anak saya 25 meter 21 detik dan dada 27 detik. Kalau waktu sih tidak ada patokannya ya Pak untuk anak-anak kecil gitu loh. Anak-anak kecil mungkin umur 8 tahun bisa aja di berenang 20 detik, 18 detik atau 19 detik per 25 meter. Nah, sangat tergantung dengan stroke anaknya dan sangat tergantung dengan kakinya. Tapi kalau untuk anak kecil saya sarankan kalau Bapak bisa konsisten setiap kali latihan kasih 8 kali 100 kaki, karena kaki adalah fondasi utama. Kaki ya, kaki adalah fondasi utama, bukan tangan, kaki ya. Jadi kalau kakinya dia bisa paling kenceng di klubnya ataupun di grupnya ya berarti umumnya berenangnya juga dia bisa paling kenceng gitu loh ya. Nah, karena kembali lagi basic adalah di kaki, mesin kita ada di kaki ini sekarang ya. Kalau kaki kita kuat mau berenang panjang juga bagus, mau berenang pendek juga bagus ya. Oke, sama untuk latihan darat yang bagus untuk usia segitu berarti usia 8 tahun. Ibu, Bapak boleh buka kembali deskripsi yang ada saya taruh di bawah ini, atau nanti pada saat video ini tayang, ini di bawah ini ada deskripsi video. Saya ada tulis video latihan darat yang sudah saya buat, KU berapa itu di bawah ada. Lalu apa saja yang video yang sudah pernah saya buat itu bisa ditonton kembali. Silakan dipelajari seperti itu ya. Oke. Nah, lalu kalau kita di anak umur 8 tahun pun sebenarnya nggak banyak, stretching harus dilakukan, regular warm up. Terus abis itu kalau di coaching klinik, baik itu saya kembali lagi jelaskan ya, baik itu dari ASKA level 1, ASKA level 2, ASKA level 3 ya. ASKA itu American Swimming Coaches Association ya, itu lisensi ya, lisensi 1, 2, 3. Lalu habis itu yang pernah saya ikutin lagi PRSI C, B, A ya. Itu A Coach Sergio Lopez, yang B waktu itu Coach Albert, Coach Felix, sama beberapa narasumber. Lalu habis itu yang C dulu ada Coach Lukman Niode, almarhum. Nah, lalu habis itu PRSI, ASKA, Vina